Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun Anda berada. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 20 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Untuk malam ini yang tentunya semakin seru lagi dan menyenangkan untuk kita tonton. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya yang baru bergabung dengan channel ini, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante dimanapun Anda berada, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga kita doakan para pemain dan kru BHSI diberi kesehatan. Dan juga semoga alur cerita sinetron buku harian seorang istri kedepannya semakin seru lagi supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Lanjut ke alur cerita sinetron buku harian seorang istri malam ini, kita pun akan disuguhkan dengan episode yang paling ditunggu-tunggu, yang tentunya akan membuat para penonton di rumah semakin senang dan dibikin baper. Di episode sebelumnya terlihat di sini Nana yang dijemput sama Dewa di kantor polisi, dia diajak makan dulu ke sebuah kafe. Lalu pas di sana lagi makan, tiba-tiba ada serombongan preman. Di sana juga terjadi perkelahian, tapi pas dibuka tergosnya yang preman yang satunya nggak ada lain itu anak buah si Kelvin, yaitu si Tony. Dan si Tony juga kabur, lalu Dewa juga cepat-cepat menghampiri Nana. Dan Nana juga dia menghampiri Dewa. Lalu di sana Nana langsung memeluk Dewa dengan erat-erat karena dia rasa ketakutan. Lalu di sana juga Nana juga udah tenang. Lalu di sana Nana diselimuti sama jaket Dewa karena kedinginan. Dan di sana dia langsung pulang. Pas di jalan dia sambil jalan kaki, Nana ngomong sama Dewa, "Mas nggak nyusul lagi nanti si anak buah Kelvin?" "Enggak," kata Dewa. Lalu di sana lagi jalan, Dewa mau menggendong Nana. "Biarin mas, saya masih kuat jalan." "Enggak, kamu harus menurut sama suami." Dan terjadilah di sana kita dibikin baper sama Nana dan Dewa. Nana digendong, lalu Nana juga nyungcel di gendongan Dewa. Tiba-tiba di sisi lain terlihat di sini di rumahnya Bu Farah, Nenek Ratu, Livia, dan si Bro Kokroni dan Lula mengkhawatirkan Nana dan Dewa belum tiba ke rumahnya. Lalu tiba-tiba pas Lula mau nelpon, di sana datanglah Dewa sama Nana yang digendong Nana sama Dewa. Lalu di sana juga Nenek Ratu Lula juga dia kaget kenapa ada apa. Lalu di sana juga Nana turunin dari gendongannya, langsung Nana memeluk Lula adiknya. Dan di sana juga terlihat di sini di video Nenek Ratu juga sangat senang melihat Dewa menggendong Nana dan Nana selamat. Lalu malam harinya dia pada tidur. Di sini kita akan dibikin baper dan senang melihat keromantisan Dewa dan Nana. Dan dia lagi mau tidur, di sana Dewa bicara sama Nana, "Kamu jangan sampai meninggalin saya lagi ya nak," kata Dewa. Lalu di sana Nana juga dia ngomong sendiri, "Suamiku ini ketakutan banget sama saya, takut hilang lagi." Lalu di sana Dewa juga menghampiri Nana dan memegang pipinya. "Saya mencintai kamu nak sepenuhnya," kata Dewa ke Nana. Dan di sana juga Nana juga sangat kaget dan dia tersenyum memandang wajahnya Dewa. Pas dia sama Dewa tidur, pas bangun tiba-tiba dia kaget. Dia rumpah-rampah ke tempat tidurnya Nana, dia nggak ada. Dia langsung ngerejat dan dia langsung duduk. "Apakah saya ini mimpi menyebut Nana dari kantor polisi?" kata Dewa. Dan di sana Dewa sangat kaget, langsung dia ngerejat, langsung turun dari tempat tidurnya. Lalu di sini Dewa pas mau lari keluar mau cari-cari Nana. Di sana Nana datang. Dan Nana juga kaget. Lalu Dewa juga menjawab kepada Nana, "Kamu dari mana nak?" kata Dewa. "Enggak mas, Dewa mau kemana?" "Enggak, saya tadi pas bangun kamu enggak ada. Takutnya saya itu mimpi menjemput kamu dari kantor polisi," kata Dewa. "Saya ngambil mukena, saya mau sembahyang mas," kata Nana ke Dewa. "Kenapa kamu nggak ngebangunin saya?" Nah, kata Dewa. "Kita sembahyang sama-sama sekarang yuk," kata Dewa ke Nana.
Dan di sana juga mereka Nana sama Dewa ambil wudhu, dan di sana Nana sama Dewa sembahyang dulu, sembahyang subuh. Lalu di sana terlihat di sini Nana sama Dewa sembahyang. Dewa sekarang jadi imamnya, Nana jadi makmum. Di sana udah beres sembahyang. Lalu di sana terlihat sama kita di video ini udah beres sembahyang Nana dan Dewa. Tiba-tiba dia sudah pakai baju mau kerja. Tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit. Nah di sana ada telepon, yaitu nggak ada lain, yang telepon adalah Bu Farah. Jadi Bu Farah itu menelpon Dewa, kamu harus menjemput Mama di sini. Mama mau dijemput sama kamu Dewa, kata Bu Farah. Lalu jawab Dewa di sana, kan di sana ada Fasya, kenapa harus saya, kata Dewa ke Bu Farah. Tapi di sana juga Bu Farah mau dijemput sama Dewa, malah dia ngomong sama Dewa, anak Mama itu Fasya apa kamu, kata Bu Farah ke Dewa. Lalu di sana juga ngoceh terus Bu Farah. Lalu di sisi lain terlihat di sini Fasya yang mendengarin pembicaraan Bu Farah sama Dewa. Dia sangat kaget dengan tingkah lakunya Bu Farah. Ada apa sama Bu Farah, kok nggak percaya sama saya? Ada apa di balik ini, kata Fasya ke Bu Farah. Lalu di sana Bu Farah lagi masih telepon sama Dewa, dan Dewa juga udah ditutup teleponnya. Tiba-tiba datang Nana. Ada apa ini Mas, kata Nana. Ini Mama mau pulang, mau jemput di rumah sakit. Ya udah, kata Nana, jemput aja. Lalu di sana juga, tapi kamu harus ikut ngejemput, kata Nana. Dan di sana juga udah agak siang, dia juga pamitan sama Bu Farah, sama Neratu, saya mau menjemput Mama. Lalu di sana juga Dewa sama Nana juga berangkat. Pas di luar, di sana udah ngajanteng si Hileud Atul Alia. Lalu di sana juga si Hileud Atul Alia sangat kaget karena Nana sudah datang kembali. Lalu di sana terlihat sama kita si Alia Hileud Atul melohok. Dia gagal lagi untuk menyingkirkan Nana, tapi dasar Hileud Atul dia bisa bicaranya. Lalu dia ngomong sama Nana. Dan di sana Nana juga sudah tahu maksud dan tujuan si Alia Hileud Atul, dan di sana si Alia Hileud Atul dibikin baper sama Nana. Dan di sana Dewa juga berangkat. Pas di mobil ada telepon dari dokter yang mengurus Nana dulu. Lalu di sana Nana nanya, kenapa kita harus ke dokter ke sana, kata Nana ke Dewa. Udah ikutin aja. Pas sampai ke dokter, di sana dokter itu bilang sama Pak Dewa sama Nana, sekarang kamu orang ini Pak Dewa sama Nana harus jangan kumpul-kumpul, harus menjaga kesehatan dan jangan sampai stres. Kalau bisa mah kita bulan madu dulu apa bagaimana, kata dokter. Jangan sampai, walaupun di sana itu banyak orang, ada salah satu orang yang ngomong nggak enak, pasti di sana bakal sedih Nananya. Dan di sana juga Dewa ngomong, iya memang benar Bu, itu orang di rumah juga banyak yang nggak setuju sama Nana. Sekarang Nana kekurangannya karena nggak bisa hamil, kata Dewa. Itu bukannya nggak bisa hamil, kata dokter. Kemungkinan besar itu bisa hamil, kata dokter. Lalu di sana udah pulang dari dokter sana, Dewa langsung mau menjemput mamanya ke rumah sakit. Nah di sana pas masuk ke rumah sakit, di sana ada suster lagi beres-beres tempat tidur bekas mamanya Dewa. Di sana Dewa juga nggak, itu Bu Farah juga udah pulang. Lalu pas sampai ke rumah, Bu Farah sudah ada di rumah. Dan di sana juga Nana duduk di pinggirnya Bu Farah, dan Bu Farah ngomong sama Dewa, kamu itu dari mana Dewa, kata Bu Farah ke Dewa. Saya pergi dulu ke dokter yang ngobatin Nana dulu. Lalu di sana ngomong Dewa, saya akan berbulan madu yang tertunda hari ini juga, kata Dewa ke keluarga Dewa Buana.
Lalu di sana juga terlihat Neratu sangat senang mendengar pembicaraan dewa tadi. Pokoknya tidak ada yang bisa menghalangi saya. Saya sekarang mau berangkat hari ini juga berbulan madu sama Nana. Itu anjuran dari dokter, karena Nana jangan sampai stres, jangan sampai banyak pikiran. Lalu di sisi lain Nana juga tersenyum manis karena dia juga sekarang sudah benar-benar melihat percaya sama suaminya udah mencintai dia tersenyum. Lalu di sana juga Neratu juga ikut senang dan tersenyum mendengar pembicaraan dewa tadi. Dan terlihat Nana di sana sangat gembira dan tersenyum, malah tambah Neratu besar kemungkinan akan punya cicit. Nah, di sana di sisi lain lagi-lagi si alias hileud ateul nempel di tembok. Dasar hileud ateul itu kalau ulat itu nempelnya di tembok. Nah, itu hileud ateul nempel di tembok, mendengarin, melihatin pembicaraan dewa sama Nana dan keluarga besar di sana. Dewa mau berbulan madu. Lalu di sana juga Nana dan Dewa pergi ke ruangan kerjanya dia, dan di sana si alias hileud ateul menghampiri Dewa. Dan di sana biasa kayak dasar hileud ateul bisa aja ngomongnya. Lalu di sana juga si alias hileud ateul dibikin baper dan dibikin sakit hati sama Nana dan Dewa. Nana dulu bukan Nana yang sekarang, itu Nana sudah kuat sekarang. Di sana si alias hileud ateul sangat emosi, tapi dia nggak bisa emosi di depan Dewa. Lalu di sana juga Dewa sama Nana dianterin ke depan sama Bu Farah, Livia. Di sana ada Fasa. Lalu dia juga berangkat ke mobil, naik mobil, dan di sana tiba-tiba di sisi lain pas di mobil masih lagi-lagi si alias hileud ateul nempel lagi di tembok melihatin keberangkatan Dewa. Dasar hileud ateul nempel di tembok terus nempel. Lalu dia melihatin dan dia punya rencana baru untuk menyingkirkan Nana. Lalu di sisi lain Dewa pasti jalan sama Nana ngobrol. Lalu Dewa bicara sama Nana. Nah, bagaimana kamu itu masalah jahitan kamu, kata Dewa ke Nana. Jadi bagaimana masih apa bagaimana? Nah, dari sana Dewa nggak bisa ngomong. Lalu Nana juga dibisikin sama Dewa, entah apa itu bisikin nggak tahu, kita pokoknya dibikin baper. Pas udah dibisikin, Nana sampai kebesekan, dia kaget mendengar bisikan dari Dewa. Lalu di sana juga Dewa sangat kaget dan khawatir sama Nana, kenapa kamu jadi ke batuk gitulah. Lalu di sana juga Dewa juga sangat grogi dan melihat Nana pasti bisikin tadi kok bisa gitu. Lalu di sana juga Nana bicara sama Dewa, itu mas sudah boleh, kata Nana ke Dewa sambil tersenyum. Saya juga sudah ngobrol dulu sama dokter, kata Nana ke Dewa. Lalu di sana Nana juga benar-benar sudah mencintai sepenuhnya, sudah percaya sama Dewa. Dia ngomong lagi, jangan khawatir mas, saya sudah bisa. Entah itu bisa apa. Di sana juga terlihat sama kita Dewa sangat senang tersenyum mendengar pembicaraan Nana kepada Dewa. Nah, itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini, episode 20 April 2021, hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata Mimin, pasti lupa balelol, dan Mimin mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita, amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.